Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Ibu akan coba review atau mengulas bagian paling penting daripada titrasi pengendapan ini. Oke, titrasi pengendapan nama lainnya adalah presipitimetri. Yang penting di sini, reaksinya itu nanti akan menghasilkan endapan. Nah, jenisnya ada dua, yaitu argentometri dan merkurimetri. Perbedaan utamanya terdiri dari reaksi utama di sini. Nah, persamaan keduanya kenapa masuk presipitimetri? Karena melibatkan adanya ion yang hilang dari larutan. Pada argentometri, ion yang hilangnya itu membentuk endapan, sedangkan pada merkurimetri, adanya ion yang hilang itu karena saling mengikat dan membentuk senyawa yang tidak bisa terionisasi. Oke, kemudian melibatkan ion X-min, yaitu ion halida dari golongan 7A maupun ion Cn- atau CnS-. Nah, kemudian yang paling penting juga di sini adalah konsep dari endapan dan pengendapan. Endapan akan terjadi jika hasil kali konsentrasi ion-ion yang akan bergabung dibandingkan dengan KSP-nya itu lebih besar, sehingga nanti akan terbentuk endapan. Nah, makanya konsep kelarutan dan hasil kali kelarutan perlu kalian pelajari lebih lanjut. Nah, selanjutnya, titrasi pengendapan yang paling banyak digunakan adalah argentometri, karena hasil kali kelarutan perak halidanya sangat kecil. Karena sangat kecil kelarutannya, maka kemungkinan timbulnya endapan itu akan menjadi sangat besar. Seperti itu. Karena kelarutan berbanding terbalik dengan terbentuknya endapan. Jika kelarutan kecil, maka zat tersebut akan lebih mudah mengendap. Nah, jenis-jenis titrasi presipitimetri itu atau argentometri itu ada 3, yaitu cara Mohr, cara Fayence, dan cara Volhard. Perbedaan di antara ketiganya itu, pertama bisa dilihat dari indikatornya. Kalau pada cara Mohr, indikatornya itu adalah kalium kromat. Sedangkan pada cara Fayence, indikatornya itu adalah indikator adsorpsi. Sedangkan pada cara Volhard, indikatornya itu adalah Fe3+. Selain indikator, perbedaan yang lain yaitu dari suasananya. Pada cara Mohr, suasananya harus dalam kondisi netral atau sedikit basah. Sedangkan cara Volhard itu harus dalam kondisi asam. Sedangkan cara Fayence itu harus dalam kondisi sedikit basah. Nah, selain itu, pada cara Mohr juga bisa digunakan cara langsung dan cara titrasi kembali. Kalau langsung untuk ion-ion ini dan untuk kalau titrasi kembali adalah untuk menentukan ion Ag+. Nah, kemudian prinsipnya yang paling penting dari Mohr yaitu ion klorida atau bromida itu diendapkan oleh ion perak dari larutan perak nitrat. Nah, apabila klorida atau bromida itu telah habis diendapkan, maka ion peraknya itu akan membentuk endapan perak kromat. Dari mana perak kromat ini? Kan tadi indikatornya itu adalah kalium kromat. Nah, jadi peraknya itu akan berikatan dengan ion kromat dan nantinya akan menghasilkan perak kromat yang berwarna coklat merah sebagai titik akhir titrasi. Nah, persamaan reaksinya seperti ini. Nah, larutannya ini adalah ion X-, misalnya Cl- atau Br-, ini adalah Ag+ dari AgNO3. Dia akan bereaksi atau berikatan membentuk AgX, yaitu suatu endapan yang berwarna putih. Apakah ini sudah Ta? Belum, karena kan di sana ada penambahan indikator. Indikatornya itu adalah kalium kromat. Nah, ion kromat ini kemudian akan bereaksi dengan ion Ag+.
Nah, akan membentuk perak kromat, yaitu endapan yang berwarna merah coklat. Ini sebagai titik akhir titrasinya. Dan kondisi titrasinya itu harus dilaksanakan dalam suasana netral atau sedikit basah. Kemudian, contohnya seperti ini persamaan reaksinya. Jadi NaCl, ini persamaan reaksi lengkapnya seperti ini, seperti yang sudah tadi Ibu jelaskan. Nah, lalu hal yang perlu dihindari dalam titrasi argontometri adalah cahaya matahari karena dapat merusak perak nitratnya. Kenapa? Karena perak nitrat pekat terhadap cahaya. Sehingga titrasi dilakukan menggunakan buret coklat dan ketika mengambil perak nitrat itu gelas kimianya atau wadah yang digunakan untuk menampung perak nitratnya harus dilindungi misalnya dengan kresek hitam atau plastik berwarna hitam dan biasanya sudah disediakan di lab. Selanjutnya, ini contohnya ya. Ini masih terbentuk AgCl, belum Ta. Nah, lalu ketika dititrasi lagi, maka dia akan membentuk endapan merah coklat. Nah, yang perlu diperhatikan lagi pada titrasi argentometri ini pengocokan sangat dianjurkan. Artinya, kalau misalnya pada titrasi asam basa kalian mengocok Erlenmeyernya itu bisa agak perlahan, nah di titrasi argentometri ini, mengocok Erlenmeyer selama titrasi itu harus sangat kuat, karena ini berhubungan dengan titik akhir titrasinya supaya bisa terlihat dengan jelas. Nah, lalu kalau cara Volhard tadi sudah disebutkan, indikatornya itu adalah Fe3+. Dari mana? Dari sini, amonium ferrous sulfat. Nah, dilakukan dalam suasana asam. Nah, berbeda dengan cara MOR pada metode Volhard, titrannya itu justru adalah KCNS atau NH4CNS, kalium tiosianat atau amonium tiosianat. Nah, titrasinya itu adalah titrasi langsung, di mana pada cara Volhard ini itu digunakan untuk menentukan kadar ion Ag+. Nah, ini persamaan reaksinya. Jadi, ketika kita punya sampel berupa Ag+, dititrasi oleh CNS-, maka akan membentuk AgCNN. AgCNS yaitu endapan yang berwarna putih. Lalu, karena tadi penambahan indikatornya itu adalah Fe3+, Fe3+-nya ini akan bereaksi dengan CNS-, akan membentuk kompleks FeCNS2+ yang berwarna merah. Jadi, kalau yang untuk titrasi Volhard ini atau cara Volhard ini, yang titik akhir titrasi yang terbentuknya itu bukan berupa endapan, tapi berupa ion kompleks yang berwarna merah. Nah, bisa juga selain titrasi langsung, yaitu titrasi tidak langsung. Jadi analatnya itu direaksikan dulu dengan larutan standar AgNO3. Baru nanti kelebihan Ag+-nya itu dititrasi oleh CNS-, menghasilkan endapan AgCNS. Oke, seperti itu. Ini persamaan reaksinya bisa dilihat jadi sama. Pada prinsipnya yang namanya titrasi langsung berarti si analat direaksikan langsung dengan titran. Kalau titrasi ini tidak langsung, berarti analatnya itu direaksikan dulu dengan sesuatu yang berlebih. Nanti akan menghasilkan zat lain dan sisa yang berlebihnya itu akan dititrasi oleh titran menghasilkan endapan yang berwarna putih gitu. Nah, seperti ini. Jadi, tetap titik akhir titrasi pada metode Volhard yaitu ion kompleks yang berupa warna merah atau ada yang menyebutkannya juga sebagai suspensi berwarna merah. Kemudian, untuk mencegah AgX, ini kan ada AgX nih. AgX ini kan biasanya sudah endapan putih. Nah, supaya tidak mencegah AgX ini supaya tidak bereaksi lagi dengan CNS-, maka biasanya akan ditambahkan nitrobenzen agar AgX ini tidak bereaksi dengan CNS-. Seperti ini untuk cara langsung. Jadi si Ag+-nya langsung dititrasi oleh KCNS
ditambahkan indikator Fe3+. Sedangkan untuk cara tidak langsung, sampelnya itu direaksikan dulu dengan AgNO3, kelebihan AgNO3-nya itu ditambahkan nitrobenzen dan indikator Fe3+, itu baru dititrasi oleh CnS-. Nah, sekarang metode terakhir adalah metode Fayence. Pada metode Fayence ini, indikator yang digunakan adalah indikator adsorpsi. Karena di sana prinsipnya itu berdasarkan teradsorpsinya indikator ke dalam endapan AgCl. Seperti ini. Nah, bagaimana cara kerja indikator absorpsi? Indikator absorpsi itu atau HFL, asam fluorescens, itu akan mengion menjadi ion H+ dan Fl-, fluorescens, ion Fl-. Nah, kemudian ion Fl- ini akan diserap oleh endapan AgCl sehingga endapan akan menjadi merah muda. Nah, fluorescens itu sendiri dibentuk dari larutan dalam bentuk larutannya berwarna hijau. Nah, kemudian TA-nya itu bagaimana? Dilihat dari endapannya. Tadinya endapannya putih, lalu merah muda, lalu menggumpal. Kemudian bisa juga dilihat dari larutan yang semula keruh jadi jernih, atau bisa juga dilihat dari larutan yang tadinya warnanya kuning hingga tak kelihatan lagi. Nah, biasanya untuk titik akhir titrasi pada metode Fayence ini yang diambil biasanya yang ini yang lebih sering digunakan. Jadi TA-nya itu dilihat menjadi endapan berwarna merah muda. Kenapa ini bisa warnanya berbeda-beda? Karena jenis dari indikator absorpsi ini bermacam-macam. Nah, Oke, bisa bermacam-macam. Contohnya ada fluorescens, ada iodimethylfluorescens, dan ada juga eosin. Semuanya berfungsi untuk menentukan kadar yang berbeda. Nah, ini cara kerjanya. Misalnya suatu sampel ditambahkan indikator fluorescens dititrasi oleh AgNO3. Nah, jadi intinya apa? Intinya baik itu dari cara Mohr, Volhard, dan Fayence, kita bisa melihat di sini kondisi titrasinya itu dilaksanakan dalam kondisi yang berbeda. Kalau Mohr tadi dilaksanakan dalam kondisi yang netral atau sedikit basah, sedangkan Volhard dalam suasana asam, dan Fayence dalam suasana netral atau sedikit basah juga. Kalau cara titrasinya langsung, kalau Volhard tidak langsung, sedangkan Fayence langsung. Indikatornya adalah kalium kromat untuk Mohr, Fe3+ untuk Volhard, dan fluorescens untuk Fayence. Nah, perubahan pada saat titik akhir itu dari endapan putih menjadi endapan merah bata kalau untuk Mohr, sedangkan untuk Volhard dari endapan putih menjadi larutan merah intensif atau merah darah gitu ya. Sedangkan dari Fayence itu endapan putih menjadi suspensi merah. Untuk elektrokimia tidak kita bahas di sini. Nah, seperti itu penjelasannya. Jadi, yang paling penting Ibu ingatkan lagi dalam titrasi argentometri, titik akhirnya harus berupa endapan, baik itu memang endapan yang memang terlihat endapan atau berupa terjadinya kekeruhan. Lalu caranya itu ada 3, masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Kemudian, perak nitratnya itu harus disimpan dalam botol yang tidak bening, artinya karena apa? Karena AgNO3 peka terhadap cahaya. Begitupun titrasinya dilakukan dalam buret yang berwarna coklat. Lalu, pengocokan di dalam titrasi argentometri itu sangat penting. Intinya seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.